Halo teman-teman, di sore hari ini kita berada di Dusun Watesumpa, Desa Watesumpa, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kita akan melihat suatu situs yang cukup menarik. Diperkirakan bahwasanya situs ini merupakan peninggalan masa Majapahit pada waktu dahulu. Oleh karena tempatnya berada di Watesumpa, maka situs ini dinamakan dengan nama Situs Candi Watesumpa. Letak situs ini berada di tengah-tengah persawahan warga. Oleh karena di tengah-tengah persawahan warga, maka akses jalan untuk menuju ke tempat ini memang tidak terlalu lebar, hanya cukup untuk beberapa kendaraan yang bisa lalu lalang. Apalagi kalau masa musim penghujan, agak sedikit kita diharuskan untuk hati-hati. Ini adalah bagian tampak muka dari situs Candi Watesumpa ini. Diperkirakan situs ini menghadap ke arah sisi barat. Dahulunya merupakan gundukan suatu tanah, tetapi ketika digali ditemukan beberapa struktur bata merah kuno seperti ini. Di sisi ini juga ketika diadakan ekskavasi beberapa tahun yang lalu ditemukan adanya satu kerangka, namun kerangka tersebut sudah diamankan dan ditempatkan di sebelah kiri dari situs ini berjarak sekitar 100 meter. Untuk keseluruhan dari struktur Watesumpa ini memang belum digali. Salah satu adalah yang berada di sisi timur ini. Ini kita masih bisa melihat gundukan tanah. Dan di sisi selatan tampak kita bisa melihat adanya struktur, sebagian telah roboh. Tepat di atas situs ini ada beberapa makam kuno yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai punden atau makam tanda. Di sebelah selatan sana, menurut keterangan dari juru pelihara, bahwasanya dahulu ada struktur yang mirip sebagai gapura. Diperkirakan bahwasanya dahulu merupakan gapura atau pintu masuk untuk memasuki kawasan dari situs Candi Watesumpa ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan struktur tersebut yang diduga sebagai gapura akhirnya rusak dan tanpa ada jejak sama sekali hingga hari ini. Karena mungkin aktivitas persawahan yang dilakukan oleh warga sekitar dan juga aktivitas pembuatan bata merah mengakibatkan secara tidak sengaja akhirnya struktur tersebut hilang dan tanpa ada jejak sama sekali. Ini adalah makam tanda yang dimaksud. Ada 4 makam di sini. Ada yang dinamakan dengan nama makam Mbah Surobejo, makam Mbah Surodipo, makam Mbah Surodiman, dan satunya lagi merupakan makam penanda. Kalau kita lihat ukuran makamnya cukup panjang dan sampai hari ini terawat dengan cukup baik.
Di sisi selatan ini kita lihat memang ada seperti struktur yang memanjang dari arah timur terus memanjang ke arah sisi barat. Namun ada beberapa bagian yang kita lihat tampak roboh dan berserakan. Ini mungkin karena tekanan tanah ataupun kerusakan ketika dahulu di sekitar daerah sini diadakan kegiatan pembuatan bata merah. Ini beberapa struktur bata merah yang ada di sini, menyisakan hanya beberapa lapis bata merah. Mungkin ada sekitar 5 lapis sampai 7 lapis di sisi ini. Untuk di sisi timur ini memang belum terlalu banyak diekskavasi, masih kita lihat banyak sekali tumpukan tanah, dan makin ke timur makin kita lihat adanya serakan struktur bata merah yang kurang teratur, tampak sekali acak-acakan. Di depan kita ini ada struktur yang memanjang dari arah utara ke sisi selatan, kira-kira mungkin sekitar 20 meter ke arah sisi selatan. Namun memang untuk ketinggiannya sekitar setengah meter. Untuk sisi struktur sisi ini tampak diberikan penopang karena memang dahulu cukup miring, dikhawatirkan karena tekanan tanah di sampingnya. Kalau tidak diberi penopang seperti ini, lama-kelamaan struktur ini bisa roboh seperti yang ada di sebelah timur. Ini untuk ketinggiannya lumayan, sekitar hampir 2 meteran. Tampak kita lihat strukturnya antar bata merah satu dengan yang lain ada jarak sekitar 1 meter. Mungkin dulu pakai perekat tanah liat sekitar 1 cm untuk merekatkan. Karena memang untuk struktur Majapahit ada 2 tipe, ada yang memakai sistem gosok atau sistem kosot, ada juga yang memakai perekat semacam tanah liat. Untuk bagian sisi barat atau bagian tampak mukanya ini, kita bisa melihat ada 3 umpak yang terdiri dari susunan bata merah. Nampaknya memang dahulu tempat ini memakai penopang semacam dari bahan organik atau kayu, tapi karena memang berjalannya usia, akhirnya penopang tersebut akhirnya rusak. Karena memang memakai bahan penopang, maka diperkirakan dahulu memakai atap berupa genteng. Karena memang di sekitarnya dulu ketika diadakan penggalian juga ditemukan unsur-unsur berupa genteng kuno.
Untuk tempat situs Wates Umpa ini diperkirakan bahwasanya areal situs ini merupakan tempat tinggal bangsawan Majapahit. Namun untuk memastikan siapakah yang tinggal di dalam area ini memang masih cukup sulit, karena penggalian juga tidak seluruhnya, masih sebagian. Dan juga sebenarnya areal ini cukup luas, tidak hanya yang ada di situs Wates Umpa ini, namun jika di total kemungkinan tidak hanya sekitar ratusan meter, mungkin bisa mencapai hektar, 1 hektar mungkin, karena banyak sekali struktur yang telah hilang di sisi ini. Dan juga di depan dari situs ini, di sawah depan sana, dahulunya ditemukan juga adanya sebuah sumur kuno berjarak sekitar 10 meter dari situs Wates Umpa. Namun untuk masa sekarang terpaksa situs tersebut atau sumur tersebut ditimbun guna menyelamatkan areal supaya tidak ada pencurian. Namun untuk beberapa struktur bata merah dari sumur tersebut telah disimpan di pos penjagaan dari situs ini. Seperti yang kita lihat, situs ini mempunyai ornamen geometris yang cukup indah di dindingnya dan beberapa objek peninggalan sejarah seperti batu pipisan, fragmen lumpang, bata kuno, fragmen bakalan kepala arca, bata bermotif ukel, bata relief, dan adanya lingga. Situs ini memiliki struktur bata berdenah persegi dengan dimensi ukuran panjang 8,9 meter dan juga lebar 4,4 meter. Demikianlah teman-teman jalan-jalan kita di sore hari ini di situs pemukiman elit bangsawan Majapahit. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.